Apalagi untuk pewarta ya, yang diutus kemana-mana ya, betul. sampai nggak bisa bahasa Inggris, memalukan gitu ya, enggak ya? Ya, tahun 2021 ya. Amin ya. Kita harus modern juga, Modern mengikuti zaman. Amin. Wah, Untuk memartakan iman. amin. Keren sekali. Luar biasa. Mari kita duduk dan berkumpul di sini, hilangkan duka lara dan beban di hati, mendengarkan renungan yang menginspirasi. Pojok Iman. Halo Bapak Ibu dan saudara terkasih, salam sehat penuh kerahiman Tuhan, salam katekese. Berjumpa dalam Pojok Iman di mana Anda dan saya berbagi pengalaman iman, syukur dibagi-bagi, memperkaya Anda dan saya dan menjadi master of story. Kali ini saya kedatangan tamu di Pojok Iman nih, Ibu Puji, Miss Puji. Apa kabar Bu? Baik, Romo. Luar biasa, sehat-sehat ya. Terima kasih sudah mengundang. Amin. Ini Miss Puji julukannya ya, adalah seorang guru di seminari, pernah mengajar di seminari, dan sekarang pun juga kerap diminta untuk satu kursus mengajar memperdayakan para calon-calon imam alias frater di sifat ini. Maka sayang kalau dilewatkan untuk cerita sedikit mengenai suka dukanya gitu ya Bapak Ibu saudara terkasih. Kita langsung saja Bu, kenalin diri dong Bu di hadapan pemirsa. Saya panggilnya Miss Puji aja ya, karena dia guru bahasa Inggris. Ngeri nih, harusnya bahasa Inggris ya. Kenalin nama lengkapnya, suami, paroki mana gitu. Oke. Nama lengkap saya Johanna Rahayu Pujiastuti, biasa dipanggil Puji. Saya berasal dari paroki Barnabas Pamulang. Ya. Tapi lalu mungkin sekarang bergabung dengan suami di Kelapa Gading. Oh, bergabung dengan suami di Kelapa Gading. Yes. Ya. Apa lagi nih Mo? Hah? Apa lagi? Pekerjaan? Oh, pekerjaan. Sekarang ini saya hanya freelance saja mengajar di sana sini. Lalu sekarang dimintain bantuan oleh Romanus, Romo Rudi untuk memberikan pendampingan bahasa Inggris untuk frater-frater Diocesan Jakarta di Puruhita. Tapi Ibu nih backgroundnya mengajar ya Bu ya? Ya, saya mau mengajar. Mengajar ya? Pernah di seminari menengah saya dengar ya? Ya, waktu tahun 2003 atau 2004 saya mengajar di Seminari Wacana Bakti. Seminari Wacana Bakti. Untuk pelajaran tambahan di sore hari. Oh, sore hari khusus ya untuk para seminaris ya? Untuk para seminaris. Terus Gonzaganya enggak? Waktu 2003-2004 itu saya masih kuliah. Oh, masih kuliah. Lalu selesai lulus kuliah masih lanjut dimintain bantuan di seminari, tapi baru masuk mengajar di Gonzaga itu 2011. Oh, di Gonzaganya baru masuk 2011. Ya, 2011. Jadi lumayan 2012. nunggu 6 sampai 7 tahunan gitu ya. Ya, betul. Dan pas di Gonzaga berapa tahun tuh ngajarnya? Kurang lebih 9 tahun. Wih, 9 tahun. 9 tahun. Lama juga ya. Saya resign hampir 2 tahun yang lalu. 2 tahun. Oh. Jadi 9 tahun. Tapi sebelum tambah yang tambah-tambahan itu ya. Setahun itu ya. Setahun. Kan 2004 sampai atau 2003 sampai 2004 tuh. Iya kan? Ya, tapi masih terus meskipun belum di Gonzaga tapi masih terus. Oh, terus ya. Jadi ada tambahan juga di situ yang tapi semuanya calon-calon imam ya. Kalau boleh sedikit tanya nih Bu, korek-korek lah. Enak gak sih ngajar untuk para calon-calon pastor? Ya menyenangkan sih menurut saya. Menyenangkan ya? Menyenangkan, lebih banyak suka daripada dukanya. Wih, lebih banyak suka daripada dukanya. Ini dia nih, apa kira-kira Bu? Saya sih personally memang lebih senang. Saya memang senang mengajar. Tapi kalau mengajar di seminari itu, seminari menengah maupun tinggi, apa ya,
Rasanya itu seperti membantu para calon ini itu untuk bekal, terutama untuk bahasanya begitu. Memberi bekal ya. Iya, memberi bekal. Karena kan kadang tuh bahasa itu menjadi problem atau momok mungkin Ya. bagi para seminaris maupun para frater begitu. Jadi saya ingin membantu aja supaya mereka itu senang dengan pelajaran bahasa Inggris. Jadi kalau senang kan belajarnya juga jadi lebih enak ya Romo. Betul ya. Tuh, lebih gitu aja sih. Jadi gitu ya, senang ya, memberi bekal ya. Iya. Siapa tahu nanti kalau dia udah jadi pastor nih punya kemampuan berbahasa Inggris yang dapat diandalkan nih. Berarti bisa ngajar saya juga nih ya. Ya biar nanti kalau jadi Romo ya tesis lah, bisa lah. Gitu ya. Nggak susah kalau harus bikin tesis ya. Romo. Betul. Gitu ya, itu suka yang pertama. Yang kedua apa? Bu, muridnya bandel-bandel nggak sih ini sebetulnya? Muridnya bandel-bandel apa tidak? Ya kalau bandel ya pasti ada. Ada ya. Pastilah. Namanya juga anak-anak. Cuma memang bedanya kalau di menengah tuh ya mereka kan memang masih SMA. Nah. Jadi memang approachingnya, pendekatannya pasti juga lebih beda. Sementara kalau mengajar frater itu ya pasti udah seperti lebih teman gitu. Terus sharing hal-hal yang mendalam, jadi nggak cuma sekedar pelajaran tentang iman, tentang hal-hal remeh-temeh itu bisa lebih mendalam dan lebih luas. Kalau sama anak SMA kan kita harus sedikit lebih hati-hati begitu. Itu beda juga ya ternyata ya. Padahal mereka kan sama-sama calon pastor itu ya. Cuma levelnya mereka kan high school gitu ya, SMA ya. Kalau udah frater nih emang udah lepas SMA, lebih banyak pendekatannya ke pengalaman ya. Iya, tema-tema tertentu ya. Terus juga kalau misalnya mau menegur atau memberi nasihat itu juga caranya kan beda gitu ketika kita menghadapi yang menengah dengan yang beda ya, tegurannya ya. Beda, caranya juga. Sungkan juga nggak kalau negur mereka itu? Nih calon orang-orang suci nih, ngeri juga nih gitu ya. Sungkan sih enggak, cuma memang lebih melihat ini karakter orangnya seperti apa, lalu ini kira-kira approach-nya yang lebih enak bagaimana gitu, supaya ya tidak menyakiti atau terkesan menggurui seperti itu. Betul. Karena tadi itu lebih kayak teman kan Romo. Tapi saya pun dengar dari mereka yang pernah diajar ibu tuh, para seminaris ini atau para frater, katanya seneng diajar sama ibu. Oh gitu ya? Iya, kata inovasi, nggak jaim, katanya gitu. Oh iya. Terus menarik gitu ya. Emang ibu punya pendekatan khusus untuk mereka ini? Saya tidak bersikap seperti guru sih sebenarnya. Oh, hanya jadi teman tuh tadi? Iya, jadi kalau sama frater-frater saya hanya bilang kalau di waktu yang singkat ini punya kebutuhan mendasar apa, ya beritahu, lalu saya akan mencoba untuk membantu dan menggali dari situ begitu. Dan karena itu tadi ya, saya selalu dengar bahasa Inggris tuh momok. Jadi saya sebisa mungkin tuh membuat suasana kelas tuh santai mungkin, semenyenangkan mungkin, meskipun tetap serius begitu. Betul. Sehingga mereka merasa nyaman. Karena saya tuh percaya kalau orang tuh senang sama gurunya, senang sama pelajarannya, kelasnya, belajar itu pasti akan lebih mudah. Lalu terus jadi mau gitu. Semangat belajar ya. Belajar, dikasih tugas ya dikerjain gitu. Sebenarnya sih kan outcome-nya ke situ gitu. Iya. Emang benar tuh survei mengatakan bahasa Inggris momok. Saya nggak tahu sih, cuman mendengar lalu terus ya kalau dari cerita para frater sendiri begitu kan, bahwa mereka tuh merasa ya belajar itu lagi diulang, tapi ketika harus diaplikasikan, dipraktikkan, soalnya mereka tuh bingung, mereka tuh harus mulai dari mana begitu. Lalu kalau saya dengar dari para frater yang sudah belajar di STF tuh, ya mereka mengeluhkan bahwa bukunya bahasa Inggris, susah untuk membaca, untuk memahami gitu. Karena memang saya selalu bilang sih, di STF itu kan belajar filsafat, mungkin juga ada teologinya, itu kan itu aja udah berat begitu, ditambah lagi kalau harus pakai bahasa Inggris gitu kan, bahasa asing jadi bahasa asing. Kadang-kadang ada Latin, ada bahasa Latin, iya. ada bahasa
Perancisnya juga iya betul. Itu pernah saya 3 berhadapan dengan gitu. Jadi mungkin mau nggak mau sebagai referensi kalau mau kempal ya, tapi itu tadi ya, kalau ibu kan kepentingannya Inggris. Ya, saya makanya membantunya lebih ke situ sih. Sebetulnya bahasa Inggris itu susah apa gampang sih? Enggak sih, sebenarnya itu hanya masalah kebiasaan saja. Kebiasaan ya. Jadi, karena menurut saya bahasa itu semakin sering dipakai pasti akan semakin sering. Semakin mudah buat nyantol gitu lah, Rom. Betul. Kenapa ibu mau jadi guru di seminari? Ada motivasi apa, Bu? Berbakti kah atau cari pengalaman baru? Kalau cari pengalaman baru mungkin enggak ya, Romo. Kenapa mau? Ya saya senang aja. Saya nggak bisa mengungkapkan dengan kata-kata yang lebih indah begitu. Tapi memang saya senang aja dan saya mau aja. Senang ya, mau. Karena ya? memang senang gitu. Senang ya. Senang dan apa ya? Saya lebih bisa bebas. Kalau di sekolah kan ada harus ngikutin ini gitu. Kalau ini tuh lebih kayak butuhnya apa, mari gitu. Jadi lalu gitu bisa kreatif di sana dan di sini. Pendekatannya dari kebutuhan mereka ya. Iya. Jadi misalnya kayak awalnya dari kebutuhan untuk bisa reading, membaca. Ya. Tapi lalu nanti tuh di situ pasti ada menulisnya, ada bicaranya, ada grammarnya gitu. Ya betul. Dan dalam catatan itu kan kita undang supaya frater-frater nih di masa untuk mengisi liburan, sebelum liburan. Sebetulnya sih saya merasa nggak cukup 10 hari itu gitu ya. Iya memang. Kan Inggris itu harus berkelanjutan ya. Fase ini nanti lanjut fase tertentu sampai akhirnya praktikal. Iya kan? Betul. Itu kan sebetulnya tuntutan kita. Di sini kan juga tiap Sabtu dibuat misa bahasa Inggris. Gantian Romo Romanus, Romo Rudi. Ya. Kadang-kadang saya sengaja buat frater yang khotbah supaya dia latihan ngomong. Meskipun kadang-kadang saya lihat ada yang belepotan, ada yang belum. Makanya ibu kita hadirkan untuk memformat mereka supaya ya skill Inggrisnya tidak memalukan lah. Ya, kan? Ya harapan saya sih memang para frater lalu menjadi sedikit lebih percaya diri saja kalau memang mereka harus membaca textbook dalam bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Iya betul. Lebih percaya diri, jadi udah nggak udah gitu duluan. Gitu. Iya. Dari mengajar bahasa Inggris nih Bu di seminari atau pada frater, ada nggak pengalaman iman yang bagi ibu sendiri ibu dapat? Selain tadi ya, saya itu merasa menyiapkan bekal sama buat mereka itu udah senang sekali. Ada pengalaman buat ibu sendiri nggak pengalaman imannya? Buat saya itu mungkin yang membuat saya lalu senang dan mau itu ya berarti panggilan ya, Romo. Jadi kan menurut saya tuh mengajar itu ya, mengajar itu sudah seperti sebuah panggilan gitu. Tapi kan lalu mengajar itu bisa di tempat mana-mana gitu, dengan tempat yang mungkin lebih gitu, lebih prestis. Tapi kalau buat saya sih mengajar di seminari itu mungkin lebih pada panggilan. Karena jujur saya lebih happy mengajar di seminari daripada mengajar di sekolah. Wow, keren nih, lebih happy daripada di sekolah ya. Karena apa tadi itu ya? Atau mereka berjiwa muda mau hadir sebagai teman atau? Iya itu tadi berjiwa muda sebagai teman, tapi itu sih bonus sih sebenarnya menurut saya, Romo. Tapi ya itu tadi panggilan ya. Iya panggilan, lalu terus ya bisa membuat ya mereka kan akan menjadi calon imam begitu ya, Romo. Jadi bisa membantu mereka dalam mereka itu udah kepuasan ya, sebuah pengalaman iman tersendiri ya. Ya itu sih buat saya. Ibu berani menyatakan panggilanku mengajar frater-frater adalah panggilan. Keren loh ini. Merinding saya jadinya. Keren. Dan itu akan terus lanjut dong berarti ya. Iya, karena kan sebenarnya bisa aja saya atau orang lain memilih mengajar di tempat lain yang semuanya lebih begitu kan, Romo. Tapi saya sih senang-senang aja, happy aja. Harus bangun lebih pagi, harus membuat perjalanan jauh, tapi itu semua tidak terlalu terasa begitu. Siap ya. Betulnya ada kamar juga untuk nginep di sini. Iya sih, Romo. Kalau nggak macet ya. Tapi kasihan sama saya nanti. Kasihan suami ya, sendirian. Ntar malah masuk seminari lagi. Ya, jadi ya makanya kan. Ini udah masuk seminari sih ya. Iya. Masuk di kelas maksudnya. Oke Bu, ada pesan untuk para seminaris atau frater kalau mungkin mereka bisa mendengarkan kita juga.
Buat para frater, saya hanya berpesan tetap berjuang, jangan pernah menyerah dulu untuk membaca. Dan ingat bahwa bahasa itu adalah sebuah kebiasaan. Jadi memang harus mulai dibiasakan dari hal yang paling kecil, nanti pasti juga lama-lama akan menjadi terbiasa, lalu terus bisa menjadi fasih. Tetap percaya diri, pengalaman dan kemampuan berbahasa itu modal yang sangat penting untuk kedepannya. Amin. Apalagi untuk pewarta ya, Ya, yang diutus kemana-mana ya, betul. sampai nggak bisa bahasa Inggris, memalukan gitu ya, enggak ya? Ya, tahun 2021 ya. Amin ya. Kita harus modern juga, Modern ya. mengikuti zaman. Amin. Wah, Untuk mewartakan iman. amin. Keren sekali. Luar biasa. Tetap semangat ya frater-frater ya. Amin. Jangan menyerah, pasti Amin. bisa. Sip ya kan. Miss Puji luar biasa. Thank you ya, tanpa sadar waktu kita terbatas. Most welcome. Dan Bapak Ibu sudah terkasih, itulah pengalaman suka duka seorang guru berbahasa Inggris, Miss Puji, yang mengabdi banyak untuk calon-calon imam, baik seminari menengah, seminari sebutannya, maupun seminari tinggi, konfraters ya. Dan ternyata juga punya pengalaman yang berbeda-beda antara pendekatan di sekolah dan pendekatan kursus yang hadir mau sebagai teman. Dan luar biasa insight-nya ya Bapak Ibu ya. Dia menyadari bahwa panggilan mengajar bahasa Inggris di seminari memberi bekal itu menjadi panggilan. Waduh, merinding saya ya. Artinya luar biasa. Dan semoga menjadi berkat ya Miss Puji. Thank you so much ya. Most welcome. Oke, Bapak Ibu saya terkasih, akhirnya makan ketupat, minumnya jus, kita bilang cakep. Oh, cakep. Ulang dong, makan ketupat, minumnya jus, Cakep. cakep. Tetap semangat melayani Yesus. Pojok iman, pojok iman.